Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Kaget aku Bang, aduh. Melawan penguasa memang harus kayak gitu Bang, penting-penting aja Bang. Ya, sahabat sekalian, Niko Silalahi. Oke Niko. Oke Bang. Malam Niko. Malam Bangku. Ahmad Tanjung, Iskandar Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Oke. Jadi sahabat sekalian, dua aktivis ini bersama Babe Aldo ngeruduk saya malam ini karena beliau rupanya punya agenda menggeruduk Partai Gerindra dan sudah dilakukan tadi dalam tanda kutip geruduknya ya. Nanti orang mempermasalahkan geruduk kok cuma 3 orang. Jangan lihat 3 orangnya tapi lihat kualitas laporan yang mereka sampaikan. Jadi sahabat sekalian, yang diundangkan kepada saya ya, disuruh meliput tapi nggak sempat. Undangan press conference, selamat malam rekan-rekan media, dengan hormat kami mengundang kehadiran rekan-rekan jurnalis dalam acara press conference yang akan membahas seruan kepada Ketua Umum Partai Gerindra. Bukannya Ketua Umum Partai Gerindra ini Presiden Republik Indonesia ya? Kan itu dia Bang, makanya kita kesana. Untuk mendesak penegakan hukum atas dugaan kasus yang melibatkan mantan Bupati Bintan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Dia dari partai mana? Golkar. Oke, adapun detail kegiatan sebagai berikut. Hari tanggal Senin 28 Juli 2025 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, tempat DPP Gerindra, Jalan Harsono RM nomor 54 Ragunan, Jakarta Selatan. Kok kantor Gerindra di Ragunan ya? Iya. Sebentar lagi kayaknya ke dalam kota ya. Gitu seperti itu. Ya, karena pembicara Babe Aldo aktivis, Niko Silalahi aktivis, Ahmad Iskandar Tanjung ketua Bapan DPD Kepri. Bapan itu nanti kita jelaskan ya. Kehadiran rekan-rekan media sangat kami harapkan untuk menyampaikan informasi ini secara luas dan objektif kepada publik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sobat era sekalian, saya mau disclaimer dulu Bro Niko ya. Ya Bang. Keren kali foto kalian ini. Foto ini aja, foto ini aja yang diinikan. Foto yang ini ya, yang keren ini, yang diinikan. Jangan foto yang ramai begitu. Apalagi ada ompong-ompongnya sedikit deh. Ompong itu sejarah Bang. Okay. Kena gebuk polisi. Oke, ada sejarah perlawanan di situ ya. Bukan sekedar ompong ya. Yang berdua ini aja ya, yang ditampilkan. Saya kan udah bilang tampilkan foto berdua ini. Coba ya. Ini Ki, Reski. Ya. Nah, saya perlu disclaimer begini, RH Channel ini sangat concern terhadap yang namanya pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak peduli siapa yang korup. Pokoknya kalau memang ada aspirasi silahkan, tetapi kita juga harus bertanggung jawab. Ya, maksudnya kita tidak bisa lempar isu saja, tapi kemudian ketika di counter gak mau. Betul. Lari lempar batu sembunyi tangan, gak mau saya. Ya. Nah kalian pasti bertanggung jawab kan? Oke, untuk kalau seandainya ada counter dari pihak lain dan lain sebagainya, karena kalau kita pakai prinsip jurnalistik harusnya cover both side, ya kan? Tapi cover both side itu saya maknai kalau seandainya ada komplain pihak lain itu suruh datang ke sini, ngomong juga bila perlu dihadapkan dengan kalian. Saya kasih contoh. Ada LSM yang menuding PLN itu terjadi korupsi sampai triliunan. Kalau nggak salah sampai 20 triliun mismanagement dan lain sebagainya. Saya adu mereka di sini. Tidak tanggung-tanggung, 2 kali saya adu dan skor 1-1. Sayangnya itu tidak viral. Why tidak viral? I don't know exactly. Kadang-kadang di belakang layar kan kita nggak ngerti ya kan. Media-media mainstream tidak mau follow up dan lain sebagainya. Padahal kalau itu keliru, itu salah kan dia bisa adukan dong. Oke. Dan rupanya baru saya ingat Ahmad Iskandar Tanjung ini pernah tanggal 8 Juli saya oprak-aprek videonya. Ternyata tanggal 8 Juli tahun 2024 pernah datang ke sini dan kemudian di podcast juga. Oke, nah itu ternyata tolong nanti thumbnailnya ditampilkan dan kemudian videonya dicuplik sedikit ya selama kita bicara di sini. Nah, sekarang pertanyaan pertama saya adalah ya, oke ini sudah kelihatan ya. Pertanyaan pertama saya adalah begini.
kenapa ada Niko Silalahi? Kenapa ada Babe Aldo? Jadi gini bang. Ya kan? Aku coba jelaskan. Padahal ini permasalahan yang terkait dengan mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi, Dana pasca tambang sebesar 168 miliar 168 miliar pada tahun 2018 hasil supervisi KPK raib dananya. 2018. Ya. Nah, sebelum kita membahas ke sana tindak lanjut dan lain sebagainya, mengapa ada Niko Silalahi dan mengapa ada Babe Aldo? Silakan. Jadi gini bang. Jangan jauh-jauh dekat. Oke, bro. pertama-tama. Ya. Kita dapat informasi ini waktu nonton channel abang ya. Kan gua kan penggemar abang dikit-dikit jelek-jelek kayak gini. Nah, kita lihat di channel abang loh. Ya. Ini kok ada kasus korupsi nih. Dugaan. Nah, apalagi dari dulu itu aku paling jijik dengan korupsi bang. Satu, kedua itu apalagi aku juga bicara selalu menyelamatkan lingkungan, menanam adalah kita melawan dan merawat bumi. Oke. Nah, ketika nonton itu tergerak nih, panas nih kan. Habis konfirmasi dengan Aldo aku kirim link abang nih Aldo, tes gitu kan. Iya. Kita cari ini orang itu bilang. Oke. Nah, kita cari ini orang. Ini harus kita lain karena ini bicara lingkungan deh. Oke. Prinsip kita adalah ketika kita bicara lingkungan, kita harus menjaga lingkungan. Oke. Nah, ketemulah kita, terus kita diskusi bla bla. Valid nggak tuh datamu bang? Masih kita bertanyakan nih. Oke, ketemu di mana? Di Jakarta bang awalnya. Oke, Udah. Oke. Kalau gitu, kami siap masuk ke sana. Tapi tunggu, biar kami pelajari dulu datamu. Iya. Kita pelajari lah ini barang bang. Udah Iya. kita pelajari dan kita harus investigasi lapangan. Iya. Aku dengan Aldo berangkat ke Riau. Bintan. Bintan. Oke. Dan kita menyaksikan langsung di depan mata kita sendiri, tidak ada yang namanya reboisasi bang. Karena yang kita lihat itu kalau terjadi reboisasi berarti penanamannya rapi dong. Iya. Ya kan? Terus pohonnya apa gitu? Lah ini kan pohon-pohon hutan semak yang kita tengok bang. Oke. Artinya dengan kita melihat itu tidak ada. Maka pasca kita melakukan investigasi ini harus kita dorong terus. Kita nggak peduli mau siapa dia. Oke. Karena ini bicara ada uang rakyat di situ. Meskipun di ujung dunia yang ada di pelosok negeri ini berhubung karena KTP-ku berlaku untuk seluruh Indonesia. Maka aku juga harus bisa membantu mensupport teman-teman. Apalagi teman-teman ini konsen nih pemberantasan korupsi, di satu sisi lagi konsen ini bicara korupsinya di korupsi dana untuk reboisasi loh. Maka kita serang, kita datangi. Oke. Nah kita datangi, kita bongkar, terus kita ajak nih, oke bang kita main di Jakarta. Kayak mana ceritanya? Kita bukan bicara menang dan kalah, tapi paling tidak kita bikin berisik. Oke. Selama barang ini belum selesai kita berisik terus. Paling kan seperti biasa dipanggil polisi atau ditangkap kan gitu. Ya abang paham sendiri lah kalau namanya logika aktivis kan. Gitu-gitu udah biasanya memang udah kita tekan kontrak itu di awal sebagai aktivis kan harus siap. Nah dengan begitu mulai nih kita mainkan barang nih terus Bang Tanjung berkali-kali datang dari Batam, kita harus datangi Bang Gerindra. Berkali ke Gerindra ini kalau nggak salah kita sudah keempat kali mempertanyakan terus Gerindra. Kenapa kita datang ke Gerindra? Karena kita tahu Bang, Ketua Umum Partai Gerindra ini presiden kita sekarang. Apalagi nih Ketua Umum Partai Gerindra ini ada nulis buku, judulnya Paradok Indonesia. Titik berat di Paradok Indonesia dia menyoroti di korupsi nih. Kan gitu. Lah kalau memang kita serius sih kita bongkar dong, kita bilang. Apalagi kita tahu Ketua Umum Partai Gerindra ngomongnya jelas. Nih, coba pegang Paradok Indonesia. Akan mengejar korupsi sampai ke Antartika. Kita uji dong kata-katanya. Ini kata-kata seorang jenderal, seorang mantan jenderal, seorang teladan, atau kata-kata tukang tipu. Oke. Ini yang mau kita uji nih bang. Kalau yang sebelumnya kita tahu tukang tipu bang, penipu betul tuh bang. Oke. Nah ini kita tagih nih. Apalagi dari Paradok Indonesia kan banyak cuitan dia nih yang kita tengok nih di Twitter dan lain-lainnya tentang korupsi segala macam. Nah spirit itulah yang mau kita tunggu. Kita ingin menguji apakah Ketua Umum Partai Gerindra sebagai presiden kita benar-benar anti korupsi atau hanya jargon-jargon kosong. Itu dia bang. Oke, kelihatan ya. Jadi itu sejarahnya kenapa kemudian Niko Silalahi dan Babe Aldo terlibat dengan masalah ini. Jadi bermula dari
channel RH. Kemudian Niko hubungin Babe Aldo, sepakat untuk membantu beliau Ahmad Iskandar Tanjung agar tidak berjuang sendirian di level lokal tapi dibawa ke nasional. Oke. Silakan Bro Ahmad dipanggil apa sih? Saya Tanjung. Bro Tanjung, silakan Bro Tanjung lengkapi apa masalahnya karena memang sudah diceritakan sebelumnya tapi kan itu udah 1 tahun yang lalu. Ceritakan lalu perkembangan terakhirnya kenapa dan lain sebagainya. Silakan. Oke, Bang Rafli. Awalnya dari sini. Keputusan Bupati Bintan tentang dana DJPL, dana jaminan pengelolaan lingkungan. Tahun 2007. Waktu itu bupatinya adalah Ansar Ahmad. Ini ada? Tidak direkayasa. Habis SK masuklah peraturan lebih tinggi lagi. Ini tentang dana pasca tambang. Waktu itu bupatinya masih Ansar Ahmad. Ini ada. Bupati Bintan atas nama Ansar Ahmad ini duduk 2 periode. Tahun 2005 hingga tahun 2015. Pada saat masa habis jabatan masuk data BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana di sini dikatakan bahwa 145 miliar tidak ditemukan keberadaannya. Dengan jumlah perusahaan tambang 44 tambang. Selanjutnya tahun 2018, 2 tahun kemudian masuk lagi pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018. Ternyata dana itu belum dikembalikan. Selanjutnya pada tahun yang sama, tahun 2018, rekapitulasi hasil supervisi KPK dana DJPL tambang boksit tahun 2018. Di sini beda lagi bahwa 63 perusahaan tambang dengan nilai 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ini dana raib. Jadi Bang Refli, yang bisa mengambil dana pasca tambang itu dana pasca tambang itu seperti dana reboisasi. Betul sekali. Jadi dijelaskan dulu penonton kita yang nggak paham. Dana pasca tambang ini dana reboisasi. Pada saat tambangnya sudah selesai, dana jaminan ini digunakan untuk reboisasi. Nah, dana reboisasi ini atau dana pasca tambang ini yang bisa mengambil bupati dan pimpinan perusahaan. Dananya hilang, dananya raib. Dana itu disetorkan kemana? Ke bank. Ke bank oleh penambang ya? Betul. Kemudian tahun 2020 masuk lagi, timbul lagi dan data BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini sama juga lagi datanya. Selanjutnya tahun 2024 ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen, ditandatangani oleh Jam Intel Reda Mantovani. Nah, di sini dikatakan bahwa dana pasca tambang, dana reboisasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara garis miring daerah. Siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum? Di sini tidak dijelaskan. Tetapi yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan yang bersangkutan ya. Betul. Ada 63 perusahaan, berarti 63 pimpinan. Plus bupati. Selanjutnya tahun 2024, tahun yang sama, ini tanggal 13 November, Jampitsus berkirim surat kepada saya, mengatakan bahwa laporan saudara telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini ditandatangani oleh Direktur Penyidikan, Dr. Abdul Kohar, Jaksa Utama Muda. Pada tahun 2024, setahun yang lalu, saya ke kantor DPP Gerindra. Kenapa saya ke kantor DPP Gerindra? Karena saya sudah lelah, Bang Rafli, ke kantor penegak hukum yang ada di Jakarta ini, yang ada di Republik Indonesia ini. Sampai detik ini
kayaknya sih seperti jalan di tempat. Oke. Nah, saya mengadukan kepada DPP Gerindra. Sampai tahun 2025 malam ini tadi siang, Ya. itu saya datang sebanyak 4 kali. 3 kali bersama Niko Sulalai Ya. dan 1 kali bersama Babe Aldo. Oke. Yang anehnya Bang Refli, Ya. begitu DPP Gerindra tahu saya bersama Babe Aldo, Oke. ini saya tidak bisa melakukan konversi pers di lingkungan Partai Gerindra. Ini ada apa? Padahal saya punya wewenang penuh untuk menanyakan tindak lanjut laporan tentang dana pasca tambang tersebut. Oke. Ya. Ya. Oke. Itu ya. Ya. Begini. Yang jelas mantan Bupati Bintan ini terpilih sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kapan itu? Ini yang kedua kalinya terpilih. Kan dia 2005-2015. Itu Bupati. Lalu? Ya. Kemudian selanjutnya dia ke Senayan. Ya. Menjadi DPR RI. Tahun berapa itu? 16. Hah? 16. Nggak mungkin. 2015 sampai ke 2019. Oh, ke 2014 dong. Iya 14 mungkin. Oh, kok jangan mungkin. Ya, itu kan. Karena setelah jadi wakil rakyat, Ya. beliau mencalonkan menjadi Gubernur Kepulauan Riau tahun 2019. Oke. Ya. Jadi soal periodisasi kan yang jelas kalau 2005 sampai 2015 Dia Bupati Bintan. nggak mungkin. Berarti dia 2005 sampai 2014 ya mungkin ya. Iya. Jadi 2014 sampai 2019 dia wakil rakyat. Betul. Tetapi dia mencalonkan sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Terpilih pada tahun 2019 dan 2024. 2019-2024 itu baru Iya, klop ya. iya. Nah, dari partai mana dia? Dia dari Partai Golongan Karya, Golkar. Oke, pertanyaannya adalah kenapa tidak lapor ke Partai Golkar? Saya sudah pernah melaporkan ke Partai Golkar yang ada di Kemanggisan, Iya. Jakarta Barat. Ya. Itu pada tahun 2022. Ya. Sampai detik ini surat saya tidak dibalas. Oke, tapi pernah datang nggak geruduk seperti ke Gerindra? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah, Bang. Ada rencana ke sana? Casing nggak ada, Bang. Kan Ketua Umum Partai Golkar kan Bahlil kan sangat anti korupsi kan? Kok Niko langsung bilang hahaha. Kan saya kan berprasangka baik ya kan? Kan Ketua Umum Golkar itu anti korupsi itu. Nyikat tambang-tambang ilegal ya kan? Sebagai Menteri SDM clear dia betul-betul tuh. Nggak ada nggak mau dapat setoran dan lain sebagainya, menyelesaikan studi cepat gitu. Kenapa anda nggak ke sana? Saya pesimis. Jangan seperti itu dong. Kalau saya pribadi saya pesimis. Loh, Karena ya, ketua umumnya ya. setidaknya melindungi anak buahnya. Oke. Jadi gini bang. Oke, tambahkan nih. Kalau aku menambahkannya, Dekatkan di. kalau aku menambahkannya sederhana bang. Ya, Yang bisa memerintahkan ya. aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK, itu hanya presiden bang. Oke. Dan kita mengadu ke partainya yang ketua umumnya presiden sampai sekarang. Ya kenapa anda nggak ke istana? Susah ya, lebih susah. Sudah merefli. Oh sudah. Sudah. Oke. Sudah dibalas suratnya. Oh sudah dibalas. Sudah. Apa balasannya? Pada tahun 2023, Ya. pihak istana memerintahkan kepada Jam Intel Ya. agar melakukan penyelidikan. Ya. Nah, tahun 2024 ini dia datanya. Jam Intel melakukan penyelidikan sehingga ada perbuatan melawan hukum Oke. dan kerugian negara. Kerugian negaranya berapa? Tidak disampaikan. Jadi unsur perbuatan melawan hukumnya ada, Ya. kerugian negaranya ada, Iya. Tinggal siapa yang diperkaya kan begitu. Betul. Cuma Kira-kira. masalahnya pada saat itu kan presidennya masih bapak tukang bohong itu bang. Oke. Itu dia. Makanya tidak ditindaklanjuti. Ya seperti biasa lah bang. Oke. Kan pasca bapak itu lengser baru korupsi gila-gilaan tuh pada ya mulailah menunjukkan gigi kan kejaksaan kita, walaupun kita tahu Kejaksaan Agung ya. walaupun kita tahu juga masih pesimis juga sih. Tapi paling tidak ada kasus timah. Ada kasus yang dibongkar-bongkar kan Ya, gitu. ada kasus Pertamina, kasus Maklar, Zarufrika. Gitu. Masih ada lah kita harapan kita di situ. Ya. Nah itu makanya kita mendorong. Ya udah Gerindra kita duduk.
Apalagi kan Bang Refli, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu gitu loh kan. Kalau mau buka-bukaan aku buka-bukaan aja. Aku ini kader Gerindra. Oke. Kader produk Hambalang. Jangan ditutup begini. Enggak ditutup, Bang. Maksudnya gini. Oke. Karena aku mendengar langsung pidato Prabowo. Oke. Pada saat itu pengkaderan 2013. Ente sampai sekarang masih Gerindra? Kalau masalah berpartai tidak, cuma aku pernah ikut pengkaderan di situ dan aku mendengar. Makanya di 2014 kita main total nih. Oh, dukung Prabowo. 2019 kita main total nih. 2024 aja karena itu makanya kita tarik diri gitu loh. Istilahnya nggak berpihak gitu loh. Iya. Ya karena merasa loh kok masih ini gitu kan. Iya. Nah, karena selama ini kita tahu dan itu menjadi spirit kami di lapangan bahwasan ini korupsi harus diberantas, dan itu yang selalu diajarkan. Makanya ya ditagih dong. Oke. Janjinya. Okay. Apalagi dia mendidikkan pada saat itu anak-anak muda, orang-orang tamat kuliah yang baru tamat kuliah, dididik tuh di sana. Nah, kita dididik, diajarkan untuk menjaga bangsa ini, untuk merawat bangsa ini. Makanya dulu ditekankan kita perjuangan kita itu untuk bangsa ini. Oke. Makanya sekarang kita belum bisa menagih nih. Oke. Tapi begini. Oke, tadi sudah dikatakan latar belakang Niko ya. Saya mau tanya lagi kepada Tanjung ya. Anda kok eager sekali ya mengejar kasus itu. Nanti seperti kata pendukung Jokowi, legal standing Anda apa gitu kan? Coba sebutkan apa kegiatan Anda, apa yang menyebabkan Anda kemudian sangat peduli dengan kasus ini. Silakan. Oke, Bang Refli, saya Dewan Pimpinan Daerah, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara, Lembaga Bapan. Oke. Jadi untuk di Provinsi Kepulauan Riau, saya DPD-nya. Oke, memang Bapan ini ada tingkat nasional? Tingkat nasional. Dia cabangnya 30 provinsi. Oke, ketua umumnya siapa? Kalau ketua umumnya sudah meninggal, ini wakilnya, Bu Ani Wijaya, istrinya. Siapa? Ani Wijaya. Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Oke, jadi ini adalah organisasi masyarakat tingkat nasional ya. Betul. Dan Anda adalah ketua di Kepri. Betul. Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Nah, kalau saya jadi concern atau main job dari lembaga ini apa? Dia begini, Bang. Saya karena ini adalah lembaga ini tentang dugaan tindak pidana korupsi, tentang korupsi. Ya. Jadi saya harus fokus ke situ karena ini adalah aset negara. Enggak, maksud saya ya. Tugas concern, perhatian lembaga ini apa? Yang menjadi main jobnya, kerja utama dari lembaga Bapan ini apa? Kan kalau misalnya Walhi lingkungan gitu-gitu. Kalau Bapan itu apa? Dia tentang aset negara, Bang. Banyak, lingkupnya banyak. Oke, tadi ya. Apa pemberantasan korupsi salah satunya ya? Betul. Oke. Saya sorry kalau saya membingungkan Anda. Jadi Bang, kalau saya melihat pemerintahan Bapak Ansar Ahmad ini, ya, selama menjadi Bupati Bintan, ya, kemudian menjadi gubernur 2 periode, ya, ini saya lihat pemerintahannya, ini ada indikasi ini membentuk dinasti. Ya. Anaknya Bupati Bintan saat ini. Oke. Istrinya Dewan DPRD di Bintan. Iparnya juga, besannya juga, keponakannya juga. Ya, semua juga berada di Bintan. Ya, tapi itu maksud saya itu nggak relevan dengan kasus korupsi ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kasus korupsi ini sudah Anda perjuangkan sejak selama 4 tahun 6 bulan 2020. Oh, 2020 ya. Ketika dia sudah menjadi gubernur Kepri. Betul. Oke. Ada motif politik nggak di balik itu? Bang Refli, pertanyaan ini sudah banyak sekali. Ya pastilah ya. Orang tanya apa sih motif politik? Iya. Ya. Bang, saya LSM. Oke. Saya tidak dikenari oleh politik. Oke. Tidak ditunggangi oleh politik. Ya. Tidak dibayar oleh politik. Iya. Tidak dijanjikan oleh politik. Ya. Saya hanya kontrol sosial. Oke. Tidak lebih daripada itu. Oke. Tapi persoalannya kan orang akan tanya, ke Jakarta itu kan mahal bro, bolak-balik termasuk Niko gitu, ke Kepri dan lain sebagainya. Itu gimana cara Anda untuk membiayai ini semua? Kan Anda perlu kerja, perlu apa gitu. Iya Bang. Jadi selama 4 tahun 6 bulan sampai detik ini, malam ini, saya menghabis 4,5 tahun. Betul. Kayak Tom Lembong aja Anda. Betul. Saya menghabiskan anggaran kurang lebih 430 juta rupiah selama 4 tahun setengah. Itu uang siapa? Itu uang pribadi Bang. Uang pribadi? Iya. Lalu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya punya usaha. Oke. Ada 3 kios usaha saya di
Kepulauan Riau. Nggak diganggu sampai sekarang? Nggak ya? Nggak. Oke, kalau orang terlalu berani biasanya malah nggak diganggu. Oke, Nick, apa yang mau Niko tambahkan? Ya, kalau aku sih dari yang namanya di kepala aku dari dulu Bang, ya korupsi ini harus dilawan. Oke. Dan ini kasus ini harus dibongkar sejelas-jelasnya. Jangan sampai kasus ini jadi SP3 atau dipetieskan. Tapi prosesnya kan belum sampai penyidikan kan? Ini ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Bapak Abdul Kohar. Ya. Yang mana dilimpahkan ke Kejati. Iya, tetapi apakah sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan? Sudah mulai tahap penyidikan? Penyidikan sudah Pak. Tapi yang ini bahasanya kan digantung oleh Bapak Abdul Kohar. Ya. Ini Bang. Oke, coba saya bacakan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, ya. Rahasia 1 SMA pemberitahuan tindak lanjut atas telaah staf tentang dugaan tindak pidana korupsi di bidang pertamanan yang merusak lingkungan. Yang pertama Ahmad Iskandar T, DPD Kepri Bapan di Kepulauan Riau. Sehubungan surat saudara nomor 01 dan seterusnya tanggal 27 Juni 2024. Hal tersebut pada pokok surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung, Seki Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus. Bersama ini disampaikan bahwa terhadap penanganan penyelesaian laporan aku telah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri dengan surat nomor R dan seterusnya tanggal 5 November 2024 untuk ditindaklanjuti. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dukungannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian untuk malah. Ini bukan penyidikan, ini diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Agung Kepri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tindak lanjut dari Kepala Kejaksaan Agung Kepri apa? Kepala Kejaksaan Provinsi Kepri apa? Ada nggak? Saya sudah bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Iya. Saya sudah sharing dengan Aspisus, Ya. Asintel, Ya. dan jajarannya. Ya. Bahwa itu mereka membawa data tahun 2022. Ya. Yang mana tahun 2022 itu Kejati mengatakan Ya. secara tulisan tidak ditemukannya dugaan tindak pidana korupsi Ya. tentang dana pasca tambang. Ya. Lalu saya sampaikan kepada mereka, jam intel jauh lebih tinggi daripada Kejati. Dan tahunnya lebih tinggi daripada Kejati. Ini tahun 2024. I see. Nah, jam intel mengatakan ada perbuatan melawan hukum sehingga kerugian negara ini tidak pakai indikasi, langsung diponis. Ya. Pertanyaan saya, Anda punya nggak? Anda sebagai Aspisus, Asintel, dan jajarannya, Anda punya nggak? Mereka nggak punya. Oke. Mereka selalu membanggakan dengan data yang tahun 2022. Ya. Saya sampaikan lagi, Anda buktikan kepada saya sebagai penegak hukum, Ya. di lahan mana Bapak Ansar Ahmad yang waktu itu menjabat Bupati Bintan Ya. ini menanam kembali, reboisasi kembali dengan dana 168 miliar. Anda buktikan sama saya. Oke. Kalau terbukti, saya yang masuk penjara, bukan Ansar Ahmad. Oke. Tapi kalau tidak terbukti, proses dong. Oke, tapi ya nggak cukup bukti begitu doang. Nanti dia tanam terakhir, nah itu harus Jadi kalau korupsi ya, walaupun dia tanam lah post factum ya, itu kan sama dengan tanam ubi, kemudian munculnya jagung di polybag. Panennya jagung di polybag, Pak. Tetap aja itu sebenarnya kalau kita utak-atik kerugian negara tetap ada ya. Oke, sekarang barangkali closing statement ya, apa yang Anda harapkan. Tapi sebelum closing statement, saya mau baca komentar Sobat Era sekalian. Siapa tahu ada yang relevan ya, karena saya tahu ini udah malam, jangan-jangan orang Riau udah tidur juga gitu ya. Kalau gue bertanya, pasti gue gak tahu, sikat terus ya. Kemudian apa lagi? Thanks Bung RH, kampung aku Kepri ya kan. Kemudian mantap Pak Tanjung, kita ini maju tak gentar membela yang benar. Kemudian apa lagi nih? Kasus ini sudah terang benderang tapi jalan di tempat. Bedakan dengan kasus Tom Lembong, baru diperiksa 1 kali langsung tersangka, hahaha kocak. Gimana sih caranya jadi jaksa atau jadi hakim? Ini Mulia Rara ya. Bukan berarti berhenti mencintai tanah air ini bentuk lambang perlawanan tanpa kekerasan terhadap sistem yang katanya berpihak tapi malah menindas. Harusnya Prabowo sebagai presiden berani mengeluarkan perpu
perampasan aset tidak perlu menunggu DPR. Kemudian dugaan saya hukum negara sudah dirusak untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang, ya. Oke, Gubernur KPI wajib diperiksa. Bang Refli Harun, kenapa IAC Karni Ilyas nggak tayang lagi? Mana gue tahu, ya kan? Bukti koruptor merajalela di mana-mana dari hutan sampai istana. Oke, itu ya. Saya ingin memberikan kesempatan Anda closing statement apapun yang Anda sampaikan. Mungkin dari Niko dulu, lalu kemudian Tanjung terakhir. Silakan Niko. Aku cuma mau menyampaikan gini. Aku cuma mau mengingatkan kembali dan mendesak Bapak Prabowo. Yang dulu tuh pernah mengajari kami, yang pernah dulu berpidato dengan kami berapi-api. Ayo dong Pak, tunjukkan keberpihakan Bapak pada rakyat. Selamatkan negara ini. Sudah Pak, diamnya. Tegaslah Pak berantas korupsi. Buktikan bahwa Bapak seorang macan Asia. Bukan kucing kampung yang keguyur air got. Itu yang kita mau. Jadi kita minta bahwasanya Presiden mendesak dan memerintahkan seluruh aparat hukum yang ada, baik itu lembaga negara, agar mengusut kasus korupsi ini dengan jelas. Oke. Ya kalau memang si Ansar tidak terbukti, ya sudah, ya kasus ini jangan diambangkan Bang. Oke. Tapi pembuktiannya di pengadilan dibikin. Itu yang kita mau. Kayak kasus ijazah Jokowi. Jokowi segala macam. Jangan kayak kasus Tom Lembong. Oke. Tiba-tiba kucuk-kucuk 4,5 tahun Bang Tom. Dia melakukan perintah-perintah presiden. Kan gitu lah. Ini perintah siapa ini? Gitu. Ke kasus ya dana pasca tambang ini gitu loh. Makanya bongkar dong. Tunjukkan, karena bukan tidak mungkin Bang. Di tempat-tempat lain kasus yang sama ada. Karena ketika kami datang ke KPI, ke Bintan pada saat itu, kopak KP Bang. Lubang bekas tambang sana sini Bang. Itu yang kita lihat. Oke. Kalau soal lingkungan saya juga setuju itu ya. Jangan sembarangan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran orang atau keluarga tertentu atau penguasa tertentu. Silakan Bung Tanjung, Anda closing statement. Ya. Sampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, jangan lupa itu. Oke. Saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah 4 tahun 6 bulan. Ya, jangan sampai ada keadilan sosial bagi koalisi. Saya perhatikan yang namanya Sekjen PDIP itu tidak ada kerugian negara. Tangkap, divonis 3,5 tahun penjara. Selanjutnya Tom Lembong, sampai detik ini tidak ada terbukti melakukan kejahatan kerugian negara. Divonis 4,5 tahun penjara. Di sini Jam Intel mengatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian uang daerah garis miring uang negara. Kenapa penegak hukum Jaksa Agung tidak serius untuk menindaklanjuti ke pidana khusus? Apakah karena mantan Bupati Bintan Hansar Ahmad ini yang sekarang menjadi gubernur sebagai koalisi? Poin yang kedua, supervisi KPK tahun 2018. Ini lembaga mereka mengatakan Bang, bahwa dana pasca tambang sebesar 168 miliar dengan jumlah 63 perusahaan tambang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anehnya, di data saya kemarin tanggal 13 Juli tahun 2025, KPK mengatakan, terima kasih kepada Saudara Ahmad Iskandar Tanjung, laporan saudara akan kami koordinasikan dengan penegak hukum. Emang KPK ini bukan penegak hukum? Kalau KPK bukan penegak hukum, lalu kerjanya apa dong? Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda mengatakan kepada publik, lihat, lawan, dan laporkan. Ini buktinya banyak Pak. Tolong Pak, tolong kami sebagai aktivis yang tidak digaji oleh negara, memakai dana pribadi, kami menuntut hukum dan keadilan. Proses itu Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Terima kasih. Oke, sobat daerah sekalian ya, sekali lagi ini adalah aspirasi publik ya, people oversight ya, people aspiration. Karena itu dilindungi oleh konstitusi kita. Kalau ada pihak yang merasa katakanlah informasi ini perlu diimbangi, ya silakan datang sebagai hak jawab. Bahkan bila perlu kita ketemukan dengan pihak yang mengadu ya, sehingga
ada azas yang namanya audi et altram partem, mendengarkan kedua belah pihak ya. Tetapi kalau di di media itu namanya cover both side. Begitu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan walaupun ini malam nanti bisa ditonton dimanapun ya, disebarkan kemanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, Cadas.